Saat baptisan, kita mengambil langkah pertama untuk bersama dengan Kristus. Dalam Roma pasal 6, kita mendapati bahwa kita telah melakukan satu hal bersama dengan Kristus. Bahwa melalui komitmen dan ikrar kita kepadanya, maka kita dikuburkan bersama dengan Dia. Bersama dengan Kristus berarti berdampingan dengannya di medan perang. Bukan sekadar bersorak bagi Kristus, melainkan berdiri berdampingan dengannya, berperang menuju kemenangan bersamanya, dan juga mengalami cedera bersamanya. Ya, kita juga akan mengalami cedera. Dengan demikian menjadi bersama dengan Kristus adalah langkah pertama yang kita ambil. Di ayat 5 menjelaskan poin ini lebih jauh lagi, bahwa pada saat dibaptis kita disatukan dengan Kristus. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Jika kita ingin masuk dalam kebangkitan, disatukan dengan Dia di dalam kebangkitan, maka satu-satunya jalan bagi kita adalah dengan disatukan dengan Dia di dalam kematiannya. Di dalam kedua ayat ini, 3 kali kita berhadapan dengan ungkapan menjadi satu dengan Dia, bersama dengan Dia. Bukan sekedar bagi Dia, tetapi bersama dengan Dia. Jadi bagian yang menjadi tanggung jawab kita adalah mati bersama dengan Dia atas kehendak kita sendiri. Tidak seorang pun yang memaksa kita untuk berbuat demikian, tetapi kita menyadari bahwa inilah kebenaran. Dan kita harus membuat komitmen atas dasar kehendak kita sendiri untuk masuk di dalam kebenaran, untuk dibebaskan dari perbudakan dosa. Selanjutnya, Dia dalam menjalankan bagiannya, membangkitkan kita dengan kuasanya, dengan kasih karunia-Nya, dan membawa kita ke dalam hidup yang baru. Saat kita dijadikan satu dengan Kristus, maka hidupnya akan mengalir ke dalam diri kita. Seperti yang disampaikan oleh Yohanes 15, tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu, dan hidupku akan mengalir ke dalam kamu. Hidupku akan mengalir di dalam kamu, dan kamu akan menghasilkan banyak buah. Tahukah kita apa arti pernyataan itu? Pernahkah kita mengalami bagaimana hidup Kristus mengalir ke dalam hidup kita? Mungkin sangat lembut rasanya, dan juga secara diam-diam. Akan tetapi secara pasti dan penuh kuasa, mengubah hidup kita, dan kemudian bekerja melalui diri kita untuk mengubah orang lain. Roh Allah sekarang tinggal di dalam kita, Roh Kudus Allah. Ini adalah hal yang sangat indah. Alkitab berkata bahwa Allah memberikan Roh Kudusnya kepada kita sebagai tanda ikatan, sebagai jaminan. Saat kita menyatakan ikrar kita kepada Allah dalam baptisan, Allah juga menyatakan ikrarnya kepada kita. Ia memberi kita hidupnya, Ia memberi kita Roh Kudusnya. Hal ini bukanlah sesuatu yang bisa kita jadikan sebagai bahan filsafat. Ini adalah sesuatu hal yang harus kita alami, suatu kenyataan hidup. Jika kita tidak mengalami hidup yang baru ini, maka itu berarti bahwa kita hanya membahas masalah filsafat saja. Kita tidak ingin berbicara tentang filsafat. Bagi kita, hal ini harus menjadi pengalaman hidup, atau tidak akan menjadi hal yang layak untuk dibicarakan. Itulah sebabnya mengapa ada orang Kristen yang bersedia mengorbankan nyawanya. Pernahkah kita merasa heran? Mengapa ada banyak orang yang dengan sukacita mengorbankan nyawanya demi Kristus? Karena mereka sama seperti Polikarpus, salah seorang martir generasi pertama yang mampu berkata, "Aku tidak akan menyangkal dia. Aku mengenalnya di sepanjang hidup ini. Selama 80 tahun lebih aku mengenalnya, aku tidak akan bisa menyangkal dia." Saat itu usia Polikarpus sekitar 90-an tahun. Ketika gubernur Roma mencoba merayu dia untuk menyangkal Kristus agar sang gubernur bisa menyelamatkan Pak Tua ini, Polikarpus berkata, "Jalankan saja eksekusinya. Tidak mungkin saya mau menyangkal Kristus. Anda tidak akan mampu bertahan sampai mati hanya demi sebuah filsafat. Sangat tidak mungkin." Gereja bukanlah suatu perkumpulan yang dapat kita masuki cukup dengan menjalani ritual baptisan. Dan sesudahnya kita berhak menyandang status sebagai anggota suatu perkumpulan keagamaan. Kita bisa saja menjadi anggota sebuah gereja, namun hal itu tidak secara otomatis akan membuat kita menjadi anggota tubuh Kristus. Tidak akan pernah. Ada banyak anggota gereja sekarang ini yang tidak merupakan anggota tubuh Kristus. Mereka bukanlah orang Kristen yang sejati menurut pengertian Alkitabiah.
Mereka memang anggota suatu gereja, tetapi bukanlah anggota tubuh Kristus. Kita tahu, tubuh Kristus adalah suatu kenyataan rohani. Tubuh Kristus bukanlah semacam organisasi, bukan juga suatu masyarakat buatan manusia. Ini adalah suatu kenyataan rohani, dan satu-satunya jalan bagi kita untuk menjadi anggota tubuh Kristus adalah melalui karya Roh Kudus di dalam hidup kita. Inilah yang kita baca di 1 Korintus 12 ayat 13. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Perhatikan baik-baik, kita semua dibaptis ke dalam satu tubuh. Perhatikan dengan cermat di sini, bahwa ini bukanlah baptisan kita ke dalam Roh Kudus. Ayat ini tidak berbicara tentang baptisan roh, di mana roh itu dilambangkan dengan air, dan kita dibaptis ke dalam Roh Kudus, ke dalam air yang melambangkan Roh Kudus itu. Di sini, Roh Kudus tidak berperan pasif. Ia berperan aktif. Roh Kudus adalah Dia yang membaptiskan kita ke dalam tubuh Kristus. Ini adalah hal yang penting untuk dipahami. Bagi mereka yang menyukai hal teknis, dapat melihat link di bawah ini. Satu-satunya alasan yang dapat kita pahami mengapa Paulus memakai kata baptizo, baptis, di dalam ayat ini, adalah karena ia sedang merujuk pada baptisan air. Bahwa ketika kita dibenamkan ke dalam air baptisan, pada saat yang sama Roh Allah juga sedang menempatkan kita ke dalam tubuh Kristus. Ini menjelaskan mengapa kita tidak sekedar dibaptis dengan air, tetapi kita dibaptis oleh Roh ke dalam tubuhnya. Jadi pada titik mana kita menjadi anggota tubuh Kristus? Pada titik di mana Roh Kudus membawa dan menempatkan kita sehingga kita menjadi satu anggota tubuh Kristus. Paulus memberitahu kita, sebagaimana dijelaskan juga di dalam seluruh perjanjian baru, bahwa hal itu terjadi ketika kita menyatakan ikrar kita yang keluar dari hati nurani yang baik kepada Allah melalui baptisan. Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu.